Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan membahas tentang entrepreneurship dan zakat dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang dipakai terdapat pada slide yang sudah tercantum di gambar. Kewirausahaan merupakan salah satu tema menarik dalam kajian Islam yang terkait dengan semangat belajar Al-Quran. Studi kewirausahaan dalam Islam dikaitkan dengan ajaran keimanan, ibadah, dan hubungan dengan Tuhan. Ini karena Islam bukan hanya agama yang berbicara tentang sholat, puasa, haji, dan ritual ibadah, tetapi juga memberikan ajaran tentang bisnis amal. Sejarah juga mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang dan pengusaha yang tangguh. Penelitian tentang kewirausahaan telah banyak dilakukan. Misalnya artikel jurnal yang ditulis oleh Fikri Maulana tentang pendidikan kewirausahaan dalam Islam. Penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal menggunakan metode tafsir tematik untuk mendapatkan poin motivasi berwirausaha menurut Al-Quran dan hadis. Penelitian Johannes menemukan bahwa kunci sukses berwirausahaan Nabi Muhammad adalah sikapnya dalam membangun hubungan yang memikat terkait dengan karakter jujur, amanah, setia, cerdas, dan tabligh atau mengatakan kebenaran. Menurut Nabi Muhammad, kualitas tersebut sangat perlu diterapkan juga kepada para pengusaha. Artikel jurnal juga ditulis oleh Miles K. Davis dengan judul Entrepreneurship and Islamic Perspective. Dalam artikel ini, Davis menjelaskan alasan pentingnya mempelajari teori kewirausahaan dan perilaku wirausaha dari perspektif Islam. Zainal Abidin juga menegaskan bahwa nilai-nilai kejujuran, kerja keras, membangun relasi yang baik, menghargai sesama, dan tidak malu berusaha adalah jiwa dan mental wirausaha Islam. Penelitian Miles K. Davis memiliki relevansi dengan tema yang ada pada presentasi kali ini. Namun tentunya sangat berbeda dari segi paradigma, metodologi, dan pendekatannya. Istilah entrepreneurship berasal dari bahasa Inggris yang diserap dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Sedangkan entrepreneur adalah seorang yang mengorganisir dan menanggung resiko pada sebuah bisnis atau usaha. Entrepreneurship adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh para entrepreneur dalam merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Dalam bahasa Indonesia, entrepreneurship diterjemahkan sebagai kewirausahaan, sedangkan entrepreneur diterjemahkan sebagai wirausaha atau wira swasta. Entrepreneurship adalah kemampuan dalam berpikir kreatif dan perilaku inovatif yang dijadikan sebagai dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam Al-Quran sendiri, entrepreneurship disinggung dalam surah Quraisy ayat 1-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, li illa fi Quraisy illa fihim rihlatasis syita'i wassolif falya'budu robba hazal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min qaw. Yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Sebagian mufassirin menjelaskan surat Quraisy ini diturunkan Allah untuk mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat-nikmat Allah. Salah satunya adalah menikmat keamanan, yang pada surah Al-Fil diterangkan kebinasaan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan rasa aman itu, orang-orang Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka berupa bepergian pada musim dingin dan musim panas. Surat ini juga mengingatkan nikmat Allah lainnya berupa makanan. Dengan banyaknya nikmat itu, semestinya orang-orang Quraisy menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketika menjelaskan asbabun nuzul surah Quraisy, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengetengahkan hadis yang juga dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ummu Hani binti Abu Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 hal. Aku dari kalangan mereka, kenabian ada pada mereka, hijabah dan sikaya yang ada pada mereka. Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Mereka menyembah Allah selama 10 tahun saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembahnya. Dan Allah menurunkan satu surat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai mereka. Lalu Rasulullah SAW membaca surah Quraisy. Dikutip dari hadis riwayat Baihaqi.
Ar-Razi memberikan narasi hubungan antara surah Quraisy dan surah Al-Fil yang dikaitkan dengan kebiasaan berdagang di luar negeri. Menurut Ar-Razi, Quraisy mendapatkan penghormatan dan kemuliaan dari negara-negara tetangga karena dianggap sebagai keluarga Allah yang memiliki keistimewaan mengabdi di Ka'bah. Namun, Abraha bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah dan menganggap misinya berhasil. Negara-negara lain akan meremehkan orang Arab. Namun, Abraha dihancurkan oleh Allah yang membuat kebajikan, otoritas, dan pangsa pasar kaum Quraisy malah menjadi lebih kuat. Ar-Razi mengemukakan 3 pendapat tentang arti ilaf yang ada pada surah Quraisy. Pertama, ilaf berarti ilzam, dan kaum Quraisy mengatur perjalanan perdagangan yang terus-menerus dan tidak terputus. Kedua, artinya luzum, karena kaum Quraisy selalu tinggal di Mekah, yang sejalan dengan Quran surat Al-Anfal ayat 63 bahwa Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hati hambanya. Seperti hal kaum Quraisy diperingatkan oleh Allah untuk tidak berpindah dari Mekah. Yang ketiga, ilaf berarti persiapan oleh kaum Quraisy untuk menjelajah. At-Tabari menjelaskan bahwa arti kata ilaf memiliki banyak arti. Pertama, dimaknai sebagai berkah. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah telah melindungi orang-orang Quraisy dengan melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim kemarau yang berbeda. Dan kedua, ilaf dimaknai sebagai ulfah yang berarti keramat-tamahan, persaudaraan, dan persatuan kaum Quraisy satu sama lain. At-Tabari juga menyatakan bahwa rihlah atau perjalanan kaum Quraisy dibagi menjadi 2 wilayah perdagangan. Di musim panas, mereka mengunjungi Syam, sedangkan di musim dingin mereka akan pergi ke Yaman. Selanjutnya, Allah meminta mereka untuk menerapkan Baitullah dalam 2 perjalanan ini untuk memberikan keamanan dan makanan. Asy-Syaukani menjelaskan bahwa kata li-ilafi masih berhubungan dengan ayat Quran surah Al-Fil. Penghancuran pasukan gajah merupakan kesempatan bagi kaum Quraisy untuk menjalankan kebiasaan berdagang dengan aman. Hal ini sejalan dengan As-Samarkandi, tafsir terhadap kata ilaf sebagai mapan. Selanjutnya, surat ini masih terkait dengan Quran surat Al-Fil, yang meriwayatkan alasan Allah menghancurkan pasukan gajah adalah agar Quraisy menetap di Mekah. Oleh karena itu, mereka terus melakukan perjalanan ke Syam dan Yaman untuk berdagang. Yang selanjutnya, Al-Mawardi menuliskan ada 4 pendapat untuk arti kata Quraisy. Yang pertama, berkumpul, bekerja, penelitian, dan nama hewan-hewan laut berukuran besar. Kata rihla menurut Al-Mawardi berarti bepergian dengan pembagian 2 makna ya dalam hal ini, yaitu melakukan perjalanan ke Palestina, yang kedua yang ke Yaman dan ke Syam. Sementara itu ada 3 pendapat yang beliau paparkan tentang at-amahum yang berarti memberi makan dengan outline. Yang pertama, dengan mempersembahkan harta benda yang lain, pendapat dari Ibnu Isa. Dan yang kedua karena berkah doa Ibrahim. Dan yang ketiga karena kehadiran orang-orang Habasyah yang membawakan makanan untuk mereka. Sulaiman bin Umar bin Mahsur al-Jamal ada 4 pendapat mengenai pengertian wa amanahu min khauf, yang dari ayat itu sendiri berarti melindungi mereka dari rasa takut, yaitu mengamankan mereka tanpa disalahgunakan oleh orang lain untuk memuliakan tanah haram. Yang kedua, aman dari serangan pasukan gajah yang dikenal sebagai Habasyah. Yang ketiga, aman dari penyakit menular, yaitu penyakit kusta yang disebut dengan Judzam. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman dengan memberikan wilayah kepemimpinan, karena sebagian besar pemimpinnya berasal dari suku Quraisy. Amin bin Abdullah al-Harari dalam buku Hadaik ar-Ruh wa ar-Raihan menyatakan lam dalam kata li-ilafi artinya kagum. Hal ini terkait dengan pertanyaan tentang bagaimana orang Quraisy yang diberkahi dengan keamanan oleh Allah dengan memudahkan mendapatkan rezeki dan diberkati dengan hubungan persaudaraan atau silaturahmi. Namun mereka tetap tidak bersyukur atau kufur kepada Allah dan menyembah berhala tanpa mengacu pada Tuhan yang memiliki Ka'bah Baitullah. Tafsir ini cenderung mengarahkan kata ilaf sebagai sebuah perjalanan yang terus mereka lakukan. Tafsir klasik tidak menghubungkan ayat-ayat Al-Quran apapun di Quran Surat Quraisy dengan teori kewirausahaan Islam.
Ini sangat dimaklumi karena kebanyakan interpreter tidak didasarkan pada menjadi pedagang dan pengusaha. Selanjutnya, istilah kewirausahaan atau kewirausahaan syariah belum ada pada masanya atau tidak terlalu diagungkan dibandingkan dengan zaman sekarang. Jawaban ini juga mirip dengan alasan penafsir klasik memiliki sedikit pengaruh pada isu-isu modern seperti ekonomi dan politik. Namun, hal ini berbeda dengan tafsir di era modern seperti Kementerian Agama. Tafsir tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran Quraisy memuat pedoman ringkas dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan perdagangan yang juga merupakan bagian dari kewirausahaan. Menurut interpretasi ini, menganalisis Quran Surah Quraisy membantu individu, komunitas, dan negara untuk mencapai kemakmuran dan kesuksesan di bidang pembangunan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, membentuk semangat berdagang dengan meningkatkan praktik keterampilan atau keahlian dan pendidikan, serta menjadikannya sebagai tradisi yang terus dilakukan oleh generasi ke generasi, membentuk pengalaman yang semakin solid, yaitu guru terbaik. Ketentuan pertama ini diambil dari kata li'ilafi yang artinya karena kebiasaan. Yang kedua, keberhasilan berwirausaha dengan berusaha menjaga nama baik suatu produk juga mempengaruhi strategi menjaga kepercayaan masyarakat atau konsumen. Pengertian tersebut dapat dipahami dari arti kata Quraisy karena suku Quraisy merupakan salah satu tempat yang paling dihormati dan melahirkan pemimpin besar Islam yaitu Nabi Muhammad. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraisy Shihab, Quraisy merupakan bentuk pujian atas persatuan dan kekompakannya dalam dunia perdagangan, sehingga memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Orang cenderung memilih produk dari merek ternama, oleh karena itu, menjaga nama baik merupakan salah satu bentuk menjaga kepercayaan masyarakat atau konsumen agar tetap nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Ini membuat pelanggan setia selalu menunggu untuk lebih banyak produk dan layanan yang kita miliki. Ketiga, memungkinkan perdagangan luar daerah dan luar negeri, memperluas jaringan dan wilayah wirausaha atau usaha yang sedang dirintis. Hal tersebut sesuai dengan arti yang diambil dan dipahami dari kata rihlah yang artinya bepergian. Para pengusaha sukses dalam usahanya setelah memperluas jaringannya dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain melalui rihlah seperti kunjungan, studi banding, dan MOU. Hal ini serupa dengan penjelasan dalam tafsir Al-Maraghi dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang merupakan tanda perdagangan internasional dengan menginstruksikan hamba-hamba Allah untuk mencari rahmat dan pemberiannya di berbagai negara. Keempat, seorang wirausahawan atau wirausahawati harus mampu mengambil peluang yang dapat dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan dalam berbagai situasi, kondisi, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini terkait dengan makna tersirat dari pengertian kata atau kalimat as-shitai wa as-syaif yang artinya di musim dingin dan musim panas. Oleh karena itu, seorang wirausaha perlu mampu memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam situasi dan kondisi tertentu dengan menggunakan teknik pemasaran yang baik dan tepat untuk menarik pelanggan. Namun perlu disadari bahwa wirausaha yang sesungguhnya bukan hanya sekedar urusan perdagangan dan berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengarah pada hal-hal yang imaterial. Oleh karena itu, dalam Quran Surah Quraisy disebut oleh falyabudu robba hazal bait yang artinya menyembah kepada pemilik Baitullah atau Ka'bah, yaitu Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili saat menafsirkan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11, bahwa perdagangan tidak menutup kemungkinan masalah akhirat, yang artinya dimensi spiritual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kewirausahaan. Oleh karena itu, ayat tersebut menjelaskan bahwa panggilan spiritual untuk melaksanakan sholat perlu dipenuhi sebelum melanjutkan perdagangan ke seluruh dunia dengan mencari karunia Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang zakat.
Zakat merupakan rukun ketiga dalam Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, sehingga keberadaannya disetarakan dengan ibadah-ibadah lain seperti dengan sholat, puasa, dan menjadi faktor mutlak mengenai keislaman seseorang. Dalam Al-Quran selalu menggandengkan sholat dengan zakat. Hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara sholat dengan zakat. Dalam hal keutamaannya, sholat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama adalah ibadah maliyah. Zakat juga menjadi salah satu umur pokok bagi tegaknya syarat syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah fardu atau wajib atas setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtimaiyah. Artinya, zakat adalah ibadah harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat juga menjadi salah satu cara untuk membersihkan dan mensucikan harta. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat atau menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga adanya zakat umat Islam tidak akan tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu instrumen negara dan menjadi sebuah tawaran solusi untuk kebangkitan bangsa dari keterpurukan. Sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa zakat dapat mengurangi rasa cinta dunia. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Lalu dari ayat itu harusnya bisa kita ambil pengertian zakat itu sendiri. Pertama, zakat berarti at-tahuru atau membersihkan dan mensucikan. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan karena untuk dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Kedua, zakat bermakna al-barakatuh atau berkah. Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Tentunya harta yang dimaksud adalah yang diperoleh atau didapat dengan cara yang halal, dan bukan berarti setiap harta akan menjadi bersih dengan dibayarkan zakatnya. Yang ketiga, zakat bermakna an-numu yang berarti tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus bertumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikannya kewajiban zakatnya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang melainkan bertambah dan terus bertambah. Dan yang terakhir, yang keempat, zakat bermakna as-solahu atau beres dan bagus. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya akan merasakan kepuasan atau qanaah terhadap harta yang dimilikinya tanpa ada rasa mengeluh kekurangan yang ada. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta atau tertentu, ya dalam jumlah tertentu maksudnya, yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, hablum minallah atau vertikal dan hablum minanas yang atau horizontal. Dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan rasa peduli sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Husmin amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim biha wasoli alaihim inna solataka sakanul lahum wallahu samiun alim.
yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Misbah pun menafsirkan ayat ini mengarah kepada mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda alam, dan karena sebab utama ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki, atau disebabkan harta mereka lah yang menghalangi mereka untuk berangkat. Dan ayat ini memberi tuntunan dan tuntutan juga tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada mereka yang berhak. Dapat juga dikatakan bahwa ayat ini masih berbicara tentang orang yang imannya tuh masih lemah, yang masih mencampur baurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu caranya dengan pengampunannya yaitu melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, di sini Nabi Muhammad diperintah, ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah, yakni yang hendaknya mereka serahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati dari sebagian harta mereka, bukan keseluruhannya dan bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu, engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan menyucikan jiwa mereka lagi, lalu mengembangkan harta mereka. Dan berdoalah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka, dan memohonlah keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang dapat menjadi ketentraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, mereka didorong untuk bertaubat, baik setelah meninggalkan amal-amal buruk, agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Dengan menyatakan, tidakkah mereka mencampurkan kebaikan dan keburukan itu, mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, yakni memberi mereka ampunan, dan sebagai imbalannya, Dia mengambil sedekah-sedekah, yakni zakat dan sedekah dari harta-harta mereka. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Meskipun ayat ini dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan rekan-rekannya, ia berlaku umum. Demikian juga, walau redaksi ayat ini tertuju kepada siapapun yang menjadi penguasa. Karena itu, ketika sekelompok orang pada masa Sayyidina Abu Bakar enggan untuk membayar zakat dengan dalil bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada Rasulullah SAW dan bukan kepada selain beliau. Sayyidina Abu Bakar pun menolak dalil tersebut, dan ketika mereka berkeras enggan membayar zakat, beliau memerangi kelompok pembangkang itu. Beberapa ulama memahami ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat, tetapi mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah. Ayat ini juga menjadi alasan bagi ulama untuk menganjurkan para penerima zakat agar mendoakan yang setiap memberinya sabar dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak. Kita dapat memahami bahwa sesungguhnya zakat itu adalah menyisihkan harta yang kita miliki untuk kemaslahatan umat, dan zakat akan membersihkan diri dari dosa yang ditimbul karena mangkirnya mereka dari peperangan, dan mensucikan diri mereka dari cinta harta. Dan jika kita mengambil dari point of view kita, zakat ini akan membersihkan kita dari dosa karena kita mungkin merasa terlalu sayang dengan harta yang kita miliki dan menjadi pelit dengan orang lain. Zakat juga akan membersihkan mereka dari sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda seperti kikir, tamak, dan sebagainya.